Akun sosial medianya yang ngebuatnya siapa? Termasuk Onyo yang punya. Nggak ada fitnah, ini ada video live-nya. Nanti lu nonton. Ya, gue mah hanya mengencounter apa yang dibicarakan RO, gue omongin ke lu pade, biar lu sebelum nonton videonya, biar lu nggak bodoh-bodoh amat, biar tau dari gue dulu. Nggak usah, makanya RO nggak usah nunggu di Densu lagi. Ya, RO nggak usah nunggu ke Densu, nggak usah nunggu lagi podcast apa nih. Kalian semua jawabannya udah ada di situ. Ya, dari omongan langsung RO ngomongnya sampai kayak begini. Sampai menunggu itu ditatanin semua barang-barang jualan live-nya RO segala macem kebablasan. Yang tengilnya siapa yang ngomong? Yang ngomong di live yang tengilnya siapa? Lulu Pade, kaum buzzer kan akhirnya keluar ngomongannya si RO. Ya nanti bentar habis Dokcin live ini nanti Dokcin edit dulu ya. Soalnya videonya 40 menit. 40 menit Dokcin harus rapihin semuanya. Itu banyak banget. Termasuk akun sosial medianya Onyo itu yang ngebuat yang tahu semua isinya siapa? SW. Ya, bahkan RO bilang perlu gue kasih tahu ya kenapa Onyo sampai keluar dari rumah gara-gara apa, perlu gue kasih tahu. Waktu masalah pembagian hak asuh anak aja, lu ambil Tania Talia tarik itu Onyo, ya kan? Tapi apakah gua ngelarang? Ya, lu tarik Onyo untuk tinggal bareng bertiga, ya, sama lu. Gua tahan-tahan nggak? Nggak, ya kan? Tapi lu sendiri juga yang membuat permasalahannya. Nggak tahu lu kenapa narik Onyo, mungkin demi untuk Tania Talia, ya kan? Tapi lu sendiri juga yang bikin si Onyo keluar. Perlu gua kasih tahu, ya, hal yang lu lakuin, doktrin-doktrin apa sehingga Onyo sampai keluar sampai dibenci sama adik-adiknya. Nah itu RO udah sampai ngancam begitu loh. Masalah tentang nomor telepon lu tahu semuanya kan dari anak-anak lu sendiri. Ganti semua gua kasih tahu kok ke anak. Ya kan? Sampai sosial medianya Onyo aja yang ngebuatnya SW semuanya. Ya, yang tahu lu kan bisa nyilep-nyilep lihat-lihat jangan-jangan semua ini adalah settingan lu semua. Masalah tentang komunikasi antara SW sama RO itu tuh RO tuh harus selalu namanya kadang menghindar, kadang nggak ngebales karena apa? SW itu nggak bisa sampai ada jawaban atau tidak bisa menerima namanya tidak. Terus dibombardir, terus dibombardir. Makanya sampai gedek, mungkin akhirnya sampai si RO ganti nomor. Lu cari-cari kan itu nomor ke anak-anak lu sendiri jadinya kan dapet, tapi lu membuat ngeframingnya beda, ya kan? Yang keluar-keluar di sosial media siapa? SW kan? Semuanya dia lakuin. Masalah tiket, lu mohon-mohon ke gue, katanya lu hebat, katanya lu bisa. Ya tunjukin dong kehebatan kalau hanya untuk dapetin tiket. Kan 30 menit 200 juta. Gitu kan. Ya kan? Banyak videonya nanti Doctrine Counter tapi lupa ya Allah apa aja itu yang ngomonginnya banyak banget kata gue. Tapi secara on surface ya. Jadi yang disebut apartel itu adalah apartelnya dari Ritz Carlton. Dan itu 1 bulan. Dan dia seenak deweknya pengen ngeganti jadwal. Lu pikir kayak kos-kosan? Ya, RO sampai bilang begitu. Emangnya kayak kos-kosan temen gue yang bisa seenaknya ganti jadwal? Ya, dia ngomong begitu, RO. Ini hotel. Walaupun apartel tapi masih regulasi seperti hotel. Lu nggak bisa seenak jidat ganti-ganti jadwal regulasinya. RO bilang, gue pernah kerja di perhotelan juga, jadi gue tahu. Gitu loh, makanya ngebludak. Udah gitu di video CCTV itu RO lagi boker. Bisa nggak sih keluar dulu? Ya, jadi udah dijelasin ya masalah CCTV itu. RO ngebanting pintu yang diklarifikasiin sama si SW itu sebenarnya lagi boker. Lu gebrak-gebrak pintu, lu mau ini berantem tuh sama EO-nya kalau mau. Pantesan gua curiga ya.
ngelihat video apa namanya CCTV itu kok kayaknya kayak lorong-lorong gudang kata gue kan. Banyak apa namanya dus-dus, banyak namanya furniture-furniture kayaknya yang terbengkalai, gue nggak tahu apa. Ya lu sekarang kalau lagi berantem, lagi boker ya pasti kesel ya apapun. Dah tanggal 12 itu yang aku bilang ya. Lu tunggu keluar baru gini-gini. Malah diajak sparring lagi si RO-nya. Nggak, yang masalah HIV, RO tadi ngomong di live-nya apa ya? Dia tidak terlalu spesifik karena dia bilang gini, RO sendiri nih, kalian perlu tahu ya, masalah obat HIV ini. RO sendiri, saking dianya lagi treatment mempercayakan untuk pemberian obat, ya, oleh SW ke RO, dia sendiri sampai nggak tahu itu obat apa aja. Saking banyaknya obat yang harus dikonsumsi, RO aja sendiri sampai keblinger nggak tahu itu obatnya obat apa aja, dibilang seperti begitu. Kalau mau ngomongin masalah tentang bayi tabung sama penyakit HIV, itu anak-anak dua-duanya, ya. Sampai kamu bilang katanya kita istri apaan? Pernah nggak? Pernah nggak? Sampai RO bilang apa perlu gue bongkar? Kita ngelakuin begininya di mana aja. Percobaan untuk dua-duanya. Perlu gue bongkar? Gitu. Kalau misalnya mau ngomongin masalah HIV, masalah percobaan buat anak segala macam, perlu gue bongkar. Tapi tapi SW lu apain si RO pas lagi mau ngomong? Lu dorong-dorong, lu tonjok-tonjok. Lu lempar ke kiri ke kanan. Ya RO udah langsung nangis, udah sedih duluan. Akhirnya ya udah, gue ikutin semua kata lu. Ya kan? Ternyata bayi tabung itu kan bisa jadi keinginannya dari RO, dari si SW. Ya kan? Semua. Yang masalah yang masalah kasur tadi dijelasin nggak? Kayaknya masalah kasur ada, tapi videonya panjang, gue lupa, belum review lagi guys, maaf banget ya kalau misalnya apa lagi tukang puyuh. Ntar dulu. Yang bayi tabung itu dia nggak encounter, cuma dia sebenarnya mengencounter itu masalah tentang bayi tabung, lalu bilang bayi tabung segala, terus kamu bilang kita tidak pernah namanya hubungan suami istri. Perlu gue bongkar di titik mana aja gue ngelakuin sama lu. Di titik mana aja percobaan buat anak semuanya gue harus kasih tahu gue main di mana gitu. Misalnya main di sofa, main di teras kayak di taman, di ayunan, di kolam renang, perlu gue kasih tahu katanya gitu kata CRO. Perlu klarifikasi apa gue? Iya kan? Ya. Berarti kalau misalnya HIV berita seperti begitu, lu lebih dulu kena CSW. Makanya tahun 2022 itu kan SW punya sakit batang apa namanya batang otak itu kan, coba ya kan, yang kista batang otak 2022 inget nggak? SW dirawat di rumah sakit Singapura apa di mana? Sementara RO juga punya penyakit yang sama kan, empty sella syndrome itu yang dari 2018 sampai 2025 terakhir, sakitnya sama, kena otak juga dua-duanya. Udah, mendingan diredam, makanya masalah HIV ini malu kok kata gua mah. Betul. Ya kan? Ini eksklusif nih. Ada lagi yang diomongin RO. Ada lagi yang diomongkan RO di live itu. RO bilang dalam waktu dekat SW bakal pergi ke luar negeri dan ngebawa anak-anaknya. Dan itu harus ada visa yang ditanda tangan. Nanti nih nggak tahu kapan pergi ke luar negerinya. Dan itu kan harus ada tanda tangannya RO. Karena anak kan nggak tahu lah prosedurnya seperti bagaimana. Pergi ke luar negeri kemana dan ngapain? Cari sendiri. Iya kan? Ya, jadi untuk CCTV yang udah keburu bilang wow, ya pintu itu pintu menuju kemana, bukan pintu menuju ke Kota Saranjana atau ke Gunung Kawi.
Pintu yang ngegebrak dan digebrak sama SW adalah RO lagi boker. Ya, ada yang mau nanya nggak? Hmm, mie instan nggak? Psikolog anak-anak itu yang ngebayarnya juga masih RO itu, yang ke psikiater segala macem. Terus RO juga bilang ngancem, apa perlu gua datang ke sekolah untuk ngebiayain semua anak-anaknya, terus gua stop masalah ini pembiayaan. Gue bisa kalau mau gitu kan. Tapi kan karena di sini RO bilang ya ya harus dirundingkan gitu. Cuma dia bilang kalau mau gue bisa gitu kan. Kredit card dia bilang katanya ya kan, gue hanya pengen minta perincian. Iya memang kredit card gue bayar 50% gue, 50% lu. Gue hanya minta rekening koran perincian ya, biar nanti di masa depan anak-anak gue juga tahu kalau anak-anak gue juga kalau gue sebagai bapak ada namanya kontribusi, biar nggak dihilang-hilangkan banget. RO ngomong begitu. Udah mau masalah rumah dibegituin, masalah kredit card kok kenapa sampai dipersulit. Ya sekarang gini aja, gimana nggak dipersulit, nanti keluarnya rekening kredit card ini kan belanjanya kemana-mana aja bisa kelihatan. Nanti keluar nanti keluar nanti biaya ke siapa-siapa, siapa tahu keluarnya ke CEO, nanti jadi perkara lagi kan jadinya. Jadi RO sebenarnya tidak pernah memulai, tapi semua kajian-kajian agama, ya semua namanya pengajian rutin mingguannya RO itu tidak ada yang menyindir, tapi yang selalu panasnya siapa? SW. SW aja sampai bisa loh ngemitingin pengikut-pengikutnya untuk dikerahkan di sosial media. RO ngomong gitu loh. RO ngomong gini. Kalimatnya Dokcin bisa nggak jejak sama ya, tapi yang Dokcin tangkep, RO bilang, lu aja sampai bela-belain meetingin fans-fans lu untuk ngebela lu di sosial media. Sampai sebegitunya, sampai lu rubah namanya fans club jadi Sergio segala macem, ya, untuk biar lu ada dapat backingan. Ya Allah, kayak begitunya kata gue fans clubnya. Ya, ya kan? Ya itu RO sendiri yang bilang videonya belum rilis. Ya gue nggak tahu fans club yang mana. Gue juga kan hanya ngomongin balik apa yang diomongin sama RO. Sementara kan kalian nggak boleh begitu, itu RO-nya sendiri yang ngomong, orang internalnya. Fans yang apa diajak meeting untuk apanya? Mana gue tahu juga, ya kan? Makanya habis ini lu mungkin bakal nonton video-video potongan doang. Gua ngerekam 40 menit. Nah, itu nanti banyak di situ yang diomonginnya. Lihat sendiri videonya. Kalian mau save lah ntar. Masalah selengki. Tadi ada nggak ya? Tunggu. Perselengkian tadi nggak terlalu disebutin sih. Tadi RO di live-nya nggak sebut, cuma nggak ada. Tapi maaf ya kalau Dokcin salah ya. Aku nggak mau diada-adain ngomongnya, tapi kayaknya nggak ada. Ya, sorry, Dokcin nggak bisa jawab masalah itu ya. Nggak bisa jawab. Cuma dia yang lagi encounter itu masalah hubungan seksual, masalah orang tuanya yang sering dimarahin sama SW, sering diajak berantem. Makanya kalau kalian lihat di video CCTV kan ibu sama bapaknya begini, takut sama si SW. Bahkan si ikan pesut penguin trallatri lili juga selalu diberantemin. Yang jadi pemisahnya siapa? Bapak RO. Oke, itu ya. Jadi konfliknya memang begitu sifatnya. Ya, ortunya takut. Terus masalah Onyo, ingat sosial medianya semua yang punya pegangan itu adalah Tania Talia. Pada saat itu Onyo
yang punya akses langsung ke sosial medianya itu SW. Begitupun Tania Talia. Nah, mungkin kalau Onyo kayaknya udah ganti password, bisa jadi, ya kan? Tapi kita juga nggak tahu. Karena kan kalau ada video-video jelek, SW mintanya kan bukan take down ke orang-orang akunnya, tapi dia nelfon ke TikTok, tolong take down, tolong take down. Kenapa sih, biarin aja dong kalau misalnya itu. Nah, sekarang gini, bisa-bisanya nangis, ya kan, bisa-bisanya nangis masalah tentang bapaknya, tapi selama kehidupan bapaknya masih hidup, ya kan, RO ngomong seperti gitu loh. Jadi apapun sama kamu dijadiin senjata tuh bener gitu loh. Kamu bilang selama ini aku diem, aku tahan. Emang RO nggak diem nggak tahan? Apa semuanya cuma nunggu waktunya aja bertahan untuk anak, ya kan? Bahkan bertahan diemnya aja berlebihan, sampai lu sama CEO aja RO juga masih diem. Itu yang dikatakan Ruben seperti itu di live-nya. Gua diem, gua sama ini diem, ya, sampai lu keluar-keluar di sosial media segala macem, ngomong-ngomong di live menunjukkan ini, gua diem gitu kan. Tadi siapa yang mulai duluan, ya kan? Ya udah, RO nantang ke SW tadi, ya. Dia ngomong cuma segitu, marahnya kurang kurang asik, dia bilang. Kurang garang, dia bilang. Nantangnya, ayo yang lebih garang lagi keluarin ya, katanya gitu. Ya kan? Dia RO sampai bilang begini. Ini dari mulut RO, kalimatnya, penyampaiannya Dokcin bisa salah ya, tidak pakai tiplok, tapi yang Dokcin tangkap, dia bilang, udah gua buat cantik, gua udah bilang nggak usah banyak operasi, ya kamu udah cantik kayak begini, mau operasi apa lagi? Akhirnya jadi sakit kan, selaput otak segala macem juga tuh, jadi kena semuanya. Udah tau kita punya imun yang tipis, segala penyakit gampang masuk, bahkan yang penyakit yang sebenarnya masalah yang seksual juga tidak menutup kemungkinan, ya. Udah cantik masih tetap kekeh operasi, ya udah dituruti. Padahal RO tuh sebenarnya udah nerima loh apa adanya bentukannya si SW, ya kan? Tapi si Ononya pengen permak ternyata, ya. Udah dikasih itu, malah diinjak-injak sekarang. Itu gue dengarnya antara mau ketawa sama miris, ngerti gak? Itu tadi RO pas ngomong dia begini, udah gue permak, udah gue buat bahagia, udah gue buat cantik biar dieluk-elukan segala macem, diinjak-injak juga, ya kan? Ya kan? Videonya belum keluar, ya, karena live-nya baru tadi. Itu juga kalau kebenaran yang pas lagi bisa ngerekam, ya lu lupa deh. Makanya besok lain kali bangunnya jam 6. RO itu kalau pagi jualan setiap jam 6 pagi. Bangun kalau ada matahari. Jadi kalian bisa denger eksklusif langsung, nggak nunggu-nunggu video dari orang yang potongannya, dengerin full. Ya, yang sekarang lagi live itu udah masuk ke penjual sekarang mah, udah jual-jualan produknya RO ya. Tapi sebelumnya itu tadi 1 jam kok gini aja gitu loh, sampai gue lagi selimutan, aduh gue harus live nih, udah kerja 7, aduh mau ngedit video kegedean, udah sampai gigabyte videonya. Iya nggak apa-apa sih Pak, kalian tunggu aja ya. Terus bahas apa lagi ya? CEO nggak ada di CEO sih sebenarnya nggak ada dicemburuin ya, nggak ada sih, nggak, dia nggak ada ngebahas banyak CEO, nggak. Karena bagi RO mungkin nggak penting kali ya. Masalah tentang Blackpink itu kenapa sampai nggak dijawab, ya kan? Nih kan si SW di podcastnya ngomong, oh iya, SW yang ngomong ya, SW atau Bapak Minola yang ngeliatin tentang chatting masalah bombardir. Memang ya setelah aku korelasiin sama apa yang diliatin Bapak Minola, RO ngomong
Kalau SW, wawanya nggak dijawab apa yang dia pengen, dia bisa ngebombardir terus ngebahas. Padahal mungkin nggak penting gitu. Diulang, diulang, diulang. Terus cetusnya terlalu bak 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 bak. Kalau belum dia puas. Nah, masalah yang tiket itu sebenarnya kayak ini sama RO disengajain. Lu udah cermai sama gue, ya gue udah buat anak lu, terus plus sama tiket lu gue udah beliin, lu mau maksa beli tiket satu lagi buat siapa? Ya gue nggak mau. Yang gue keluarin uang adalah untuk anak-anak sama lu doang, kasarnya begitu kan. RO makanya bilang, ya tunjukin dong makanya, kenapa harus sama tiket ini gue yang beli juga. RO nggak bilang tiket buat siapanya ya, kenapa harus gue yang beli, tunjukin, katanya mampu 30 menit 200 juta, mana ya kan. Akhirnya dibeliin juga kan jadinya, tapi angus gitu. uh. Yang harusnya Tania jadi Jordi kan, jadinya jadi si JO gitu. Jadi sebenarnya encounternya videonya SW itu yang video lengkap CCTV, maaf banget ya, malah jadi bahan ketawaan. Masalah yang apartel ya, itu adalah Hotel Bonafit bintang 5 Ritz Carlton. Dipindahin, emangnya kontrakan atau kosan mau masuk bisa tanggal berapa dirubah. Terus suruh ngomong sama pihak marketingnya, ini hotel dan hotelnya kenal baik sama gue, tuh sekarang gue mau ngomong, nanti gue yang dicecer, nanti malah apartelnya itu malah diambil sama orang, nggak bisa jadwal ini udah ratusan sampai berapa biaya yang keluarnya gitu loh. Dan ujung-ujungnya apa, sebulan kan akhirnya bener tinggal di sana, katanya biar hemat kan, bisa saja sama lo tolong nggak jadiin cancel, tapi karena mungkin udah dibayar gitu kan. Nah itu apartel ya. Kalau memang ini ya, karena RO bilangnya apartel ini adalah Ritz Carlton di untuk apartemennya ya. Untuk sebulan 120 juta, ya itu berarti nyawa satu bulan deh 120 juta ya. Astaga. Jadi kan kalian bingung kan ya, apartemen apa yang 120 juta itu satu bulan, yaitu eh apa namanya, untuk apartelnya, tapi SW meminta nginep juga di hotelnya gitu loh. Nginep di hotelnya yang minta di majuin ke tanggal 8 ya, ke tanggal 8 sampai tanggal 12 dia mau ngehotel dulu selama lebaran, terus masuk ke apa namanya, ke hotel apartelnya kalau nggak salah kayak begitu. Dan di situ ya, ya begitulah Dokcin tahunya ya, berarti semuanya tentang Ritz Carlton itu uang. Jadi dia mencoba untuk menyesuaikan jadwal semua segala macem, tapi mungkin kayaknya si RSW ini mungkin punya kebiasaan agak telat semuanya ya kan. Apapun di encounternya selalu entar, nggak kemarin-kemarin, biasanya begitu kan. Kita lihat juga sama sepak terjangnya sama encounter masalah begitu, ngerti kan di situ. Mm-mm. Jadi selalu protes melulu gitu. Jadi dia bilang selama ini tahu bertahun-tahun aku tahan segala macam. Ya RO juga selama lebih dari 11 tahun, bahkan sampai cermainya lu begitu di online juga lebih nahan dia dibanding lu. Udah diem aja dia juga RO. Nah lu nya aja yang lepas kontrol. Itu yang Dokcin bisa sampein kurang lebih. Apalagi yang kalian mau tahu? Gue jadi lupa lagi ceritanya. Apalagi ya? RO tidak ada ngebahas tentang masalah Gonogini, nggak ada di video itu. Masalah harta rumah Cilandak nggak ada, pembangunan kagak ada, tentang hak